Edi Sidabutar bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih. Dengan nomor induk kependudukan 1802071 sekian. Edi Sidabutar mempunyai golongan darah A. Dengan pendidikan terakhir adalah sekolah menengah atas. Karena kedua orang tua Edi Sidabutar sudah meninggal. Dengan nama bapaknya A. Sidabutar. Dan dari seorang ibu yang bernama El Malau. Edi Sidabutar bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih. Dengan nomor induk kependudukan 1802071 sekian. Edi Sidabutar mempunyai golongan darah A. Dengan pendidikan terakhir adalah sekolah menengah atas. Karena kedua orang tua Edi Sidabutar sudah meninggal. Video ini tidak perlu membahas orang tua ataupun saudaranya. Kita hanya fokus kepada si Edi Sidabutar. Dari penelusuran yang didapatkan tentang Edis. Info dari teman yang dulu pernah kuliah bersama Edi Sidabutar, pada tahun 2005, Edi Sidabutar pernah mencoba berkuliah di Universitas Bandar Lampung, jurusan Teknik Sipil. Kalau kita melihat info di Dikti hanya mencatat asal-asalan saja, karena yang bersangkutan telah drop out atau mengajukan pengunduran diri, sehingga tidak perlu harus mencatat secara rapi tentang apa yang terjadi. Namun untuk kebenaran Edi Sidabutar pernah kuliah di Universitas Bandar Lampung, itu benar adanya. Setelah drop out dari kuliah, menurut salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, menceritakan, kurang lebih sekitar tahun 2007, Edi Sidabutar meninggalkan kota Lampung untuk pergi merantau. Dan Yogyakarta adalah tempat perantauan Edi Sidabutar. Singkat cerita setelah sampai di Yogyakarta, Edi Sidabutar pernah beberapa kali dipekerjakan sebagai penagih hutang dan pegawai koperasi. Hidup Edi Sidabutar selalu berpindah-pindah dan tidak jelas pekerjaannya. Sampai akhirnya Edi Sidabutar bertemu dengan seorang wanita lugu tapi kaya, yang bapaknya adalah saudagar sapi, dan mempunyai sebidang sawah. Dari Kulon Progo Desa Pendoworejo, seorang perempuan bernama Suwarni. Yang sifatnya sedikit pemarah dan suka cemburu, Edi Sidabutar yang hidupnya luntang-lantang di Jogja, walaupun umurnya jauh 5 tahun di bawah Suwarni, melihat peluang yang tidak akan disia-siakan. Edi Sidabutar pun merayu Suwarni. Setidaknya dengan mendapatkan Suwarni, bisa menyambung hidup lebih lama, daripada mati di perantauan. Karena rayuan Edi Sidabutar yang licik, akhirnya membuat Suwarni jatuh hati kepada Edi Sidabutar. Entah kapan Suwarni dan Edi Sidabutar menjalin hubungan, tetapi ada satu kisah menarik yang perlu diketahui. Di tengah sawah yang sunyi dan gelap, ketika Edi Sidabutar yang saat itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, Edis mencoba merayu Suwarni untuk memberikan kado terindah di hari ulang tahunnya. Yang akhirnya Suwarni pun pasrah mengikuti keinginan Edi Sidabutar. Di dalam kegelapan, jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas, mirip demo memasak Edis beraksi di atas tubuh Suwarni. Sejak malam itu saking seringnya melakukan hubungan suami istri di tempat yang terbuka dan gelap, suatu waktu pada awal di bulan Desember tahun 2008, warga yang sudah mencurigai kelakuan cabul antara Edis dan Suwarni, memergoki mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Ditangkap dan diadili di hadapan aparatur desa, warga pun yang tidak mau main hakim sendiri, kemudian membawa Edis dan Suwarni ke hadapan Mbah Harjo Utomo bapaknya Suwarni. Sangat malu dan juga marah, yang akhirnya memberikan sanksi hukuman adat dengan istilah cuci kampung untuk membersihkan desa dari bencana. Mbok Temu yang adalah ibu Suwarni, mencoba pasrah dan meminta Edi Sidabutar supaya bertanggung jawab atas perbuatannya. Edi Sidabutar yang sudah ketakutan dipaksa menikahi Suwarni. Edis yang tidak punya pilihan akhirnya mau mengikuti keinginan orang tua Suwarni. Dan tidak lama setelah kejadian itu akhirnya mereka menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Namun fakta menarik yang sangat mencengangkan, sebelum Edi Sidabutar dan Suwarni menikah, ternyata Suwarni sudah hamil 2 bulan. Itu bisa dilihat dari kelahiran anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Owen Parulian Sidabutar yang lahir pada tanggal 14 Juni 2009. Sedangkan Edis dan Suwarni menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Oh my god, ternyata Edi Sidabutar yang seumur hidupnya merasa paling suci dan paling benar, ternyata dipaksa menikah karena ditangkap berbuat cabul. Edis. Edis. Edis menang. Edis. Lagi-lagi kalau saya bukakan semuanya nih. Ya, kita akan bongkar semuanya.
Kita akan kasih tahu supaya kalian ini yang dipikir bahwa si Edis ini adalah orang paling suci di dunia ini. Ku kasih tahu sekarang. Ya, itu pasti antara saksi-saksi Yehova dan penjilat-penjilat mengatakan bahwa Edis TV adalah is the best. Edis TV itu is the best dalam mengemis. Tidak yang namanya kebenaran. Ya, karena memang nyatanya itu nyata fakta yang ada. Anda mau ngomong dimanapun saya tunjukin data dan fakta. Ya, bagaimana dia bisa kawin bulan Desember, anaknya ada di bulan Juni. Kalau bukan si Owen itu prematur ya mau gimana lagi? Jadi teman-teman harus ini kalau masih yang namanya bahwa saya ini biasanya ya teman-teman pasti akan yang namanya shock lah. Orang yang baru dengar pertama kali apa yang data yang saya keluarkan itu pasti shock teman-teman. Anda pernah waktu saya pernah bukakan data Yuli. Wah itu banyak yang shock, terkejut-kejut, terheran-heran. Tapi itulah kalau apa yang ada biasanya seperti itu. Dan kalau kita biasa beracara di pengadilan, ya itu otomatis teman-teman. Yang namanya data tiba-tiba ada aja itu langsung. Makanya kalau saya bilang minimal kau ngaca. Buka aib orang jangan lupa pasti ada aib juga. Betul sekali. Makanya ini yang saya mau bilang. Kalau saya buka aib orang, saya pasti punya aib dari dulu. Dan itu nggak masalah bagi saya. Katakan apa? Sudah ngambil cermin. Cukup berkaca aja. Cukup teman-teman tuh sambil lihat kaca, sambil tahu diri aja. Ya, lu ini bukan orang yang benar, jadi jangan sok-sok iye. Anda tahu kan bahwa tidak mungkin perempuan itu lahir hanya dengan 6 bulan, ya, usia kandungan. Teman-teman lihat sendiri. Ini data yang ada. Data. Dan sumber data MP itu nggak kaleng-kaleng. Ya, ini data baca aja. Ya, ini anaknya lahir tanggal 14 bulan 6 tahun 2009. Ya, nikahnya tanggal 8 bulan 12 tahun 2008. Apakah ada orang yang seperti itu 6 bulan aja? Ya, kebenaran memang pahit, sangat pahit, Kak. Sangat pahit. Ya, kalau Anda tahu bahwa itu pahit, itulah kebenaran. Ya. Dan jangan kau pikir bahwa Edis itu suci, dia nggak minum mabuk. Ya. 2023 waktu dia ke Amerika, wah Edis mabuk. Ya. Mabuk setengah mati terus menceritakan semuanya. Mungkin dia lupa. Dia cerita kepada siapa aja. Dia tahu bahwa waktu Edis tahun 2023 waktu sampai ke Amerika. Terus bercerita kepada siapa aja. Setiap hari kalau Edis mabuk dia ngomongnya itu. Setiap hari kalau Edis mabuk dia cerita tentang anak-anaknya. Tentang keluarganya yang mana. Edis itu, sudah saya katakan, dia ditangkap ketika waktu main di semak-semak, di sawah-sawah. Itu kenyataan yang ada. Itu Edis cerita sendiri kepada, coba dia tuh ingat-ingat dulu, waktu dia mabuk di 2023, itu saya menjadi data awal teman-teman. Loh kok bisa gitu? Iya sejak awal dia datang di 2023, itu jelas dia ngomong itu. Ya, dia mabuk, dia belum setenar ini waktu itu. Itu teman-teman saya, Edis tuh lupa siapa yang dia katakan karena memang mabuk.